Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai proses pengecekan kesalahan di kedua metode yaitu REC dan FRC. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Made Arfa Jinga Jendra dengan NIM 2315101011. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu proses pengecekan pada FRC, yang kedua itu proses pengecekan pada REC, yang dimana kedua metode tersebut akan masing-masing akan diberikan dua kasus, dan dua kasus tersebut akan diimplementasikan oleh kedua metode tersebut. Jadi kita masuk ke proses yang pertama yaitu proses pengecekan pada FRC. Untuk kasus yang pertama, eh, kita diberikan data asli 11001111 dan data yang diterima yaitu 11001111. Nah, untuk mengimplementasikan proses pengecekan kesalahan menggunakan FRC atau Vertical Redundancy Check, kita akan menggunakan metode parity bit. Nah, parity bit itu adalah sebuah bit yang ditambahkan ke data untuk membuat jumlah bit yang bernilai satu menjadi genap atau even parity, atau ganjil atau odd parity. Nah, dalam kasus ini, kita akan asumsikan menggunakan even parity, di mana parity bit akan membuat jumlah total bit satu menjadi genap. Tuh langkah-langkah pengecekannya. Yang pertama itu menghitung jumlah bit yang bernilai satu dalam data asli. Eh, ya ini satu ditambah satu ditambah nol ditambah nol ditambah satu ditambah satu ditambah satu, yaitu 5. Nah, jadi ada 5 bit yang bernilai satu. Yang kedua itu tentukan parity bit yang seharusnya. Nah, karena kita menggunakan event parity, parity bit harus membuat jumlah total bit satu menjadi genap. Jadi parity bit yang seharusnya adalah satu untuk membuat jumlah total menjadi 6, yang merupakan bilangan genap. Nah, yang selanjutnya yaitu membandingkan dengan parity bit yang diterima, Eh, yaitu bit terakhir dari data yang diterima yaitu 11001111. Nah, parity bit yang diterima adalah satu, yang sesuai dengan yang seharusnya. Yang selanjutnya yaitu analisis perbedaan data. Nah, meskipun parity bit cocok, kita perhatikan bahwa tidak ada perbedaan antara data asli dan data yang diterima. Data asli adalah 11001111 dan data yang diterima adalah 11001111. Nah, tampaknya ada bit tambahan di akhir data yang diterima. Nah, selanjutnya itu karena parity bit yang diterima cocok dengan yang seharusnya dan sistem VRC tidak mendeteksi adanya perubahan pada jumlah total bit satu, maka data diterima tanpa kesalahan. Nah, proses ini disebut sebagai accept. Untuk kasus kedua, kita diberikan data aslinya 11001111 dan data yang diterima yaitu 10101111. Untuk langkah eh, pengecekannya itu kurang lebih sama seperti kasus yang pertama. Yang pertama, tentukan parity bit yang seharusnya. Karena kita menggunakan event parity juga sama seperti kasus yang pertama. eh, jadi eh, parity bit yang seharusnya adalah satu untuk membuat jumlah total menjadi 6 yang merupakan bilangan genap. Yang ketiga yaitu membandingkan parity bitnya. Yang keempat yaitu analisis perbedaan datanya. Nah, yang beda yaitu di kasus di sini ada perbedaan pada bit data asli dengan data yang diterima. Data aslinya adalah 11001111 dan data yang terima itu 10111111. Eh, Perbedaannya itu di bit ketiga dari kiri yang berubah dari nol menjadi satu. Nah, hal ini menyebabkan kesalahan dalam transisi meskipun parity bit tidak menunjukkan adanya kesalahan. Nah, oleh karena itu, meskipun parity bitnya sesuai, ada kesalahan pada bit data yang ditransmisikan. Hasil akhirnya adalah reject karena kesalahan pada data yang ditransmisikan. Kedua ada proses pengecekan pada RSC. Nah, untuk di kasus pertama kita diberikan data aslinya yaitu 1100101010101010101011001111111111.
000011. Yang data diterima yaitu 1100101010 10101010 11001111 dengan parity bits adalah kelompok bit terakhir yaitu 01001111. Untuk proses pengecekannya, yang pertama yaitu menyusun data. Nah, kita menyusun data yang diterima dalam bentuk kolom vertikal. Setiap baris mewakili satu byte data, dan kolom terakhir akan menjadi tempat untuk parity bits. Yang kedua yaitu menghitung parity bits-nya. Nah, untuk setiap kolom kita hitung jumlah bit satu yang ada. Jika jumlah bit satu dalam suatu kolom adalah genap, maka parity bit untuk kolom tersebut adalah 0. Jika jumlah bit satu dalam suatu kelompok adalah ganjil, maka parity bit untuk kolom tersebut adalah 1. Nah, ini dilakukan agar total jumlah bit satu di setiap kolom, termasuk parity bit, selalu genap. Nah, untuk setiap kolom kita hitung jumlah bit satu. Jadi yang kolom pertama itu ada 4 bit bernilai 1, yaitu genap. Kemudian parity bitnya adalah 0. Untuk kolom kedua, terdapat eh, 3 bit bernilai 1, yang nilai ganjil, parity bitnya adalah 1. Untuk kolom ketiga, terdapat 2 bit bernilai 1, yaitu genap, parity bitnya adalah 0. Kolom keempat, eh, ada 0 bit bernilai 1, yaitu genap, yang parity bitnya adalah 0. Untuk kolom kelima, terdapat 3 bit bernilai 1, itu ganjil, parity bitnya adalah 1. Untuk kolom keenam, terdapat 3 bit bernilai 1, yaitu ganjil, parity bitnya adalah 1. Untuk kolom ketujuh, ada 2 bit bernilai 1, itu genap, parity bitnya adalah 0. Untuk kolom ke-8, terdapat 2 bit bernilai 1, yaitu genap, dengan parity bitnya adalah 0. Nah, dari kolom tersebut, kita dapat parity bit yang kita hitung adalah 01, 00, 11, 00. Dan parity bit yang diterima yaitu 01, 00, 11, 11. Nah, karena ada perbedaan antara parity bit yang dihitung dengan yang diterima, maka kita tahu ada kesalahan transmisi. Oleh karena itu, data pada kasus ini ya ditolak atau reject. Untuk kasus yang kedua, kita diberikan data aslinya seperti berikut, dan data diterima juga seperti berikut. Oke, untuk proses pengecekannya kurang lebih juga sama seperti kasus yang pertama. Yang pertama kita menyusun datanya menggunakan kolom, kemudian kita hitung parity bitnya, dan kita jumlahkan bit satu itu, suatu kolom adalah genap, maka parity bitnya itu kosong. Kalau untuk ganjil itu satu. Nah, untuk setiap kolom kita hitung jumlah bit satu. Nah, kolom yang pertama dapat 4 bit yang nilai satu yaitu genap, parity bitnya adalah 0. Untuk kolom kedua terdapat 3 eh, bit yang bernilai satu yaitu ganjil, parity bitnya adalah satu. Kolom ketiga terdapat 2 bit yang bernilai satu yang genap, parity bitnya adalah 0. Untuk kolom keempat eh, terdapat 0 bit yang bernilai satu adalah genap, parity bitnya adalah 0. Kolom kelima terdapat 3 bit bernilai satu itu ganjil, parity bitnya adalah satu. Untuk kolom keenam terdapat 3 bit nilai satu untuk ganjil, parity bitnya adalah satu. Untuk kolom ketujuh terdapat 2 bit nilai satu atau genap, parity bitnya adalah 0. Untuk kolom ke-8 terdapat satu bit bernilai satu untuk ganjil, parity bitnya adalah satu. Untuk parity bit yang kita hitung itu adalah 01, 00, 11, 01. Untuk parity bit yang diterima yaitu 01, 00, 11, 11. Nah, eh, di sini juga terdapat perbedaan antara parity byte yang kita hitung dengan yang diterima. Oleh karena itu, eh, dalam kasus ini juga eh, terdapat kesalahan pada transmisi. Oleh karena itu, datanya tersebut adalah reject atau ditolak. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.